Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Pada episode kali ini kami akan membawakan kisah horor tentang penampakan siluman ular berkepala dua. Kisah horor ini disampaikan oleh salah seorang teman akrabku, sebut saja namanya Joni. Sedangkan yang mengalami kisah horor ini sebenarnya adalah ayah Joni yang bernama Pak Paino. Kejadian horor ini terjadi sekitar awal tahun 80-an di salah satu desa di wilayah Kalimantan Barat. Joni pun mengawali kisahnya bahwa ayah Joni merupakan salah seorang yang membuka lahan di wilayah tersebut. Ayah Joni berasal dari salah satu desa di kabupaten yang ada di Jawa Timur. Pak Paino saat itu mengikuti program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah pada waktu itu. Pak Paino pun pada saat itu berusia kurang lebih 30 tahun dan beliau masih bujang. Pak Paino muda pun berusaha untuk mencari penghidupan yang lebih layak dengan jalan merantau keluar daerah. Dan kebetulan juga ada program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah, sehingga kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Pak Paino. Hal tersebut dilakukan oleh Pak Paino dikarenakan kebanyakan warga di kampungnya adalah buruh tani. Di saat beliau ada keinginan merantau, salah seorang sahabat beliau di kampung yang bernama Pak Pri juga memiliki keinginan yang sama dengan Pak Paino, yaitu ingin merantau ke luar daerah ataupun ke luar pulau. Dan akhirnya Pak Paino dan Pak Pri ini pun berencana untuk merantau bersama ke salah satu kota di wilayah Kalimantan Barat. Mereka berencana membuka lahan kosong yang tak bertuan yang kelak bisa ditanami palawija ataupun kelapa sawit atau hasil pertanian yang lain. Dan dengan bekal seadanya, mereka berdua pamit pada orang tua mereka untuk bekerja di luar pulau. Akhirnya Pak Paino dan Pak Pri berangkat menuju ke salah satu kota di Kalimantan Barat menggunakan kapal feri. Sampainya di sana, mereka mulai menyusuri tiap sudut kota yang memang pada saat itu masih banyak berupa hutan dan semak belukar yang tak bertuan. Tanpa jelas siapa pemiliknya, jadi siapapun bisa saja memiliki dan mengolah lahan tersebut. Dan setelah beberapa waktu kemudian, Pak Paino dan Pak Pri menemukan calon lahan yang akan diolah oleh mereka berdua. Dan Pak Paino pun bercerita bahwa di lokasi tersebut yang kelak menjadi cikal bakal kampung kami saat ini, dulunya merupakan lahan kosong yang menyerupai semak belukar dan rawa yang banyak ditumbuhi ilalang. Kemudian ada pohon meranti dan rumputan yang tinggi-tinggi. Kondisinya pun mirip dengan semak belukar yang sangat-sangat tidak terawat. Jalan pun juga masih setapak berupa tanah berpasir. Tak ada lampu penerangan, sehingga suasana sekitarnya pun gelap gulita. Di awal-awal Pak Paino dan Pak Pri buka lahan di sana, banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Salah satunya adalah kejadian yang membuat Pak Paino dan Pak Pri sulit untuk melupakan kejadian tersebut, yaitu adanya penampakan siluman ular yang berkepala dua. Pak Paino pun menceritakan bahwa di hari itu
Pak Paino dan Pak Pri sedang membersihkan area lahan yang akan mereka olah untuk dijadikan lahan pertanian. Mereka menebang semak belukar yang menutupi lahan tersebut. Dengan usaha yang gigih, akhirnya lahan tersebut mereka bersihkan dan sudah mulai terlihat tertata. Tinggal menyisakan pohon meranti besar yang memang sengaja dibiarkan hidup oleh mereka. Selain karena besar, Pak Paino dan Pak Pri kesulitan untuk menebang pohon meranti tersebut. Hari berganti hari, tak terasa lahan yang akan diolah oleh mereka berdua sudah siap untuk ditanami. Mereka berdua juga sudah membuat rumah sementara dari bambu yang diambil dari lahan yang mereka olah saat ini. Hingga suatu malam, Pak Paino ternyata lupa bahwa peralatan yang biasa dipakai untuk memotong bambu dan mengolah lahan tersebut ternyata tertinggal di sekitaran pohon meranti. Saat Pak Paino mendekati area pohon tersebut, tiba-tiba ada penampakan seekor siluman ular yang memiliki kepala dua, yang tiba-tiba muncul dari dalam pohon meranti tersebut. Ular tersebut juga mengeluarkan suara mendesis dan bau yang sangat-sangat menyengat. Karena Pak Paino orangnya berani, atau istilah Jawanya tatak, beliau menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa. Dalam pikiran beliau, mungkin saja di pohon meranti itu memang ada penunggunya yang berupa siluman yang berkepala dua tadi itu. Mungkin juga ingin berkenalan dengan Pak Paino, canda Pak Paino. Beliau pun akhirnya menyempatkan berdoa sejenak, berharap agar penunggu di situ tidak mengganggu Pak Paino dan Pak Pri dalam mengolah lahan yang ada. Dan pada akhirnya lama-kelamaan siluman tersebut hilang dengan sendirinya. Akhirnya Pak Paino dan Pak Pri lambat laun sudah mulai menanam hasil pertanian dan mengolahnya. Dan pada akhirnya lama-kelamaan lahan yang mereka tempati saat ini mulai dilirik oleh orang-orang yang ingin membangun rumah di situ dan dijadikan tempat tinggal, dan juga untuk mengolah lahan pertanian di sekitar situ. Sampai kala di kemudian hari, lahan tersebut menjadi kampung yang sekarang menjadi tempat tinggalku dan juga Joni beserta ayah dan keluarganya. Baik sobat Dimana Ada Misteri, tetap stay tune di channel Dimana Ada Misteri. Ikuti terus channel kami, klik like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar sobat Dimana Ada Misteri selalu dapat update terbaru kisah-kisah horor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.